pengertian. Perlu diketahui bahwa informasi digital tidak hanya dideskripsikan pada kata-kata dan angka. Adapun yang dapat dilihat atau didengar dapat dijadikan media digital mencakup musik, gambar bergerak, atau foto karya seni. A. Informasi digital. Ciri-ciri yang perlu diperhatikan di informasi digital adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat diproduksi ulang. Objek informasi digital dapat disalin beberapa kali yang mana tanpa kehilangan atau kualitas informasi. Yang kedua, mudah dibagikan. Karena informasi mudah disalin dan juga didistribusikan dengan biaya rendah. Yang ketiga, fleksibel. Jenis informasi yang berbeda dapat dipresentasikan dengan gambar, film, teks, dan suara. Yang keempat, mudah dimodifikasi, yaitu dalam memodifikasi sebuah media seperti gambar adalah hal yang mudah. 2. Identifikasi informasi digital. A. Pesan elektrik Gmail. Apa saja jenis Gmail yang dapat diidentifikasi? 1. Gmail promosi. 2. Gmail phishing. 3. Gmail penawaran hadiah. Keempat, Gmail penipuan identitas. Yang kelima, penipuan dalam bentuk lampiran. Yang keenam, Gmail spam. Yang pertama, Gmail promosi. Normalnya pesan promosi yang masuk ke kontak Gmail Anda sudah seharusnya melewati persetujuan Anda terlebih dahulu. Contohnya, sebelumnya Anda telah bersedia memasukkan alamat Gmail Anda untuk berlangganan informasi promo pada satu toko online. 2. Gmail phishing. Phishing adalah suatu praktik penipuan di mana spammer mencoba mengelabui korban dengan cara berpura-pura menjadi brand terkenal. Tujuan sederhana agar korban bersedia untuk memberikan informasi penting tanpa curiga. Yang ketiga, Gmail penipuan identitas. Pernahkah Anda mendapat Gmail dengan subjek yang kurang lebih bertuliskan, "Selamat, Anda baru saja mendapatkan hadiah"? Selain melanggar privasi, motif Gmail seperti ini pun berbahaya. Jika ada orang yang percaya dengan penawaran, bisa-bisa mereka dengan sukarela mengirimkan informasi pribadi untuk menerima hadiahnya. 4. Gmail penipuan identitas. Pola penipuan seperti ini, spammer akan pura-pura menjadi sosok yang dapat dipercaya oleh korbannya. Lalu, mereka akan meminta bantuan dalam bentuk uang. Biasanya, pelaku akan memberi urgensi kepada si korban agar mau mengirimkan uangnya dengan segera. 5. Penipuan dalam bentuk lampiran. Dalam sebuah penelitian, Gmail yang isinya lampiran bisa menjadi ketertarikan si penerima Gmail untuk membuka lampiran tersebut. Ketika nantinya penerima Gmail yang berisi lampiran seperti dokumen, PDF, atau lampiran lainnya, kemudian membuka lampiran tersebut, secara tidak sadar, Anda sudah melakukan unduhan pada malware yang ada dalam lampiran tersebut. B. Informasi melalui pesan pribadi. 1. Periksa alamat Gmail atau Gmail website. 2. Baca sebelum berinteraksi. 3. Informasi multimedia. 1. Periksa URL atau alamat Gmail. Pelaku kejahatan tersebut biasanya memanfaatkan SMS pemberitahuan yang berisi pesan penawaran hadiah dengan menambahkan URL yang menuju situs web palsu yang hampir mirip seperti aslinya. Website penipuan biasanya juga menggunakan alamat Gmail yang dipendekkan. 2. Baca sebelum berinteraksi. Jika berencana membeli sesuatu di situs web, Anda perlu memeriksa terlebih dahulu dengan membaca detailnya dengan benar sebelum melakukan pembelian. Penggunaan bahasa yang buruk adalah salah satu tanda penipuan. 3. Informasi multimedia. Hoax juga bisa berinteraksi sebagai tindakan mengaburkan informasi yang sebenarnya dengan cara membanjiri satu media dengan pesan yang salah agar bisa menutupi pesan yang benar. 3. Keamanan informasi digital. Keamanan digital adalah perlindungan sistem digital seperti komputer dan jaringan dari penyadapan informasi pencurian atau kerusakan pada perangkat keras, perangkat lunak, atau data elektronik pengguna, serta dari gangguan atau penyesatan layanan yang diberikan. Keamanan digital juga dapat disebut sebagai keamanan cybersecurity, atau keamanan computer security, hal yang sebagian dicapai melalui proses risiko yang terstruktur melibatkan
seperti melakukan identifikasi informasi dan aset terkait, melakukan evaluasi risiko, menangani kerentanan risiko dengan mengurangi, menghindari, atau menerima informasi yang dibuat, memantau kegiatan, membuat struktur keamanan untuk mengatasi masalah. Ancaman informasi digital. Ruang digital dianggap sebagai tempat yang tidak aman karena banyak sekali terdapat ancaman digital. Terdapat 3 ancaman digital, yaitu ancaman terhadap konten multimedia, ancaman security, dan ancaman sosial. Ancaman-ancaman pada keamanan informasi pribadi atau organisasi. Ada malware, pencurian kekayaan intelektual, pencurian identitas, sabotase situs web, dan pemerasan informasi. 5. Kelemahan informasi digital. Berikut adalah kelemahan informasi digital. Ada keamanan data, terorisme dan kejahatan, masalah privasi, pemutusan hubungan sosial, plagiarisme dan hak cipta, dan ketergantungan yang berlebihan. B. Peran keamanan sederhana. Dalam peran informasi yang bersifat rahasia, peran keamanan data perlu diterapkan agar data yang kita miliki tidak mudah diakses oleh orang-orang asing seperti pembocoran, pencurian, modifikasi data dari yang kita miliki. Sebagai contoh sederhana, hal yang bisa kita lakukan dalam penerapan keamanan data adalah sebagai berikut. 1. Memasang password dokumen. Ketika ingin menggunakan aplikasi Microsoft Office Word dengan menambahkan password yang telah dibuat, sehingga saat ingin mengakses aplikasi tersebut diperlukan password sebagai akses masuk. 2. Melakukan enkripsi teks. Enkripsi secara sederhana adalah proses penyandian informasi di mana isi di dalam informasi yang kita miliki diubah menjadi sebuah teks yang tidak dapat dibaca oleh siapapun sebelum enkripsi tersebut dibatalkan. C. Pengumpulan data. Pengumpulan data adalah proses mengumpulkan dan menganalisis informasi spesifik untuk menawarkan solusi pertanyaan yang relevan. Jenis-jenis pengumpulan data. A. Pengumpulan data primer. Data primer adalah data basis atau utama yang digunakan dalam penelitian. Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, survei, eksperimen, dan sebagainya. B. Pengumpulan data sekunder. Sedangkan data sekunder merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Biasanya data-data ini berupa diagram, grafik, atau tabel sebuah informasi penting seperti sensus penduduk. 2. Pentingnya pengumpulan data. Berikut alasan mengapa pengumpulan data itu penting. A. Mengurangi kemungkinan kesalahan. B. Mengambil keputusan. C. Hemat biaya dan waktu. 3. Metode pengumpulan data. A. Wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. B. Kuesioner. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. C. Studi pustaka. Pengertian studi pustaka atau studi perpustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian atau topik cerita yang diunsur ke dalam karya.